Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwina Dwi Oktaviana dengan NPM 2101020010, kelas akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul Persepsi dan Pengambilan Keputusan Organisasi yang bersumber dari buku Stephen P. Robbins. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian. Apa sih persepsi itu? Persepsi adalah proses individu untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian kepada lingkungannya. Jadi persepsi itu penting bagi perilaku organisasi karena perilaku orang itu didasarkan pada persepsi realita yang ada, bukan pada realita itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada 3 faktor. Yang pertama itu pada penilaian. Ketika kita mempunyai target, interpretasi kita itu tentang apa yang kita lihat saja. Nah, itu tuh disebabkan karena karakteristik pribadi kita. Contohnya itu sikap, kepribadian, pengalaman, dan juga ekspektasi. Untuk yang kedua yaitu faktor situasi. Contohnya waktu, latar belakang, dan juga latar sosial. Faktor yang ketiga adalah faktor target, meliputi inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, dan juga kesamaan. Untuk yang selanjutnya yaitu jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Ada 4 yang akan kita bahas. Untuk yang pertama yaitu persepsi selektif. Persepsi selektif adalah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang kita lihat dalam basis sikap seseorang, pengalaman, latar belakang, dan juga minat orang tersebut. Untuk yang kedua adalah efek halo. Efek halo adalah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Untuk yang ketiga adalah efek kontras. Efek kontras adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul dan berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah atau yang sama. Untuk yang terakhir adalah stereotip, adalah menilai seorang berdasarkan kelompok yang ada. Penjelasan yang selanjutnya yaitu aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Itu ada 3. Yang pertama wawancara kerja, yang kedua ekspektasi kinerja, dan yang terakhir evaluasi kerja. Selanjutnya ada hubungan antara persepsi dan juga pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah, artinya sebuah perbedaan atas situasi sekarang dan apa yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus ditindaki. Untuk yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, model rasional, rasionalitas terbatas, dan juga intuisi. Model rasional mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan itu memiliki informasi yang lengkap, sedangkan rasionalitas terbatas yaitu membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur esensial. Untuk yang ketiga yaitu intuisi. Nah, pengambilan keputusan dalam organisasi yang kedua yaitu bias dan juga kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Bias yang pertama adalah bias percaya diri. Jadi kita itu terlalu percaya diri kepada kemampuan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ekspektasi kita itu terlalu berlebihan. Kita itu terlalu optimis yang berlebihan. Untuk bias yang kedua yaitu bias jangkar, artinya bertahan pada informasi yang kita dapat di awal. Jadi kita itu sulit untuk menerima informasi yang kita peroleh setelahnya. Bias yang selanjutnya adalah bias konfirmasi, artinya kita itu mengumpulkan informasi secara objektif. Bias yang selanjutnya ada ketersediaan, artinya mendasar penilaian pada informasi yang siap tersedia. Materi selanjutnya adalah pengaruh dalam pengambilan keputusan, yaitu perbedaan individu dan juga batasan organisasi. Untuk yang pertama, perbedaan individu itu meliputi jenis kelamin, kepribadian, kemampuan mental, dan juga perbedaan budaya. Untuk yang kedua adalah keterbatasan organisasi. Jadi organisasi itu dapat membatasi pengambilan keputusan, menciptakan deviasi dari model,
Itu meliputi evaluasi kerja, imbalan, peraturan baku, dan juga batasan waktu sistem. Untuk yang selanjutnya adalah kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan juga inovasi dalam organisasi. Kreativitas membuat pengambilan keputusan untuk secara penuh menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Langkah-langkah perilaku kreatif ada 4. Yang pertama, formulasi masalah. Artinya itu tahapan ketika ada masalah atau peluang yang perlu untuk diselesaikan. Untuk yang kedua adalah pengumpulan informasi, yaitu tahapan ketika solusi atau masalah itu diinkubasikan dalam pikiran individu. Untuk yang ketiga adalah pemunculan ide, yaitu melibatkan pengembangan solusi atas sebuah masalah dan juga pengetahuan yang relevan. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi ide, artinya itu kita mengidentifikasi yang terbaik, mana yang akan kita ambil keputusan itu yang terbaik. Untuk yang selanjutnya yaitu penyebab perilaku kreatif ada 2. Yang pertama potensi kreatif dan yang kedua itu lingkungan kreatif. Nah, pembahasan yang terakhir adalah keluaran dari kreatif atau inovasi. Adalah ide atau solusi yang dinilai baru dan berguna untuk pemangku kepentingan yang relevan. Sekian presentasi resum materi perilaku organisasi. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.